Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Hasan Hitu. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang alfadzul umum atau siyaul umum. Di pertemuan sebelumnya sudah disinggung bahwa alfadzul umum secara umum itu terbagi menjadi dua. Pertama, alfadzul umum al-mustafad minal lughah bighairi qarina, dan yang kedua adalah al-umum al-mustafad min qarinah. Nah, korinahnya ini ada dua, ada al-isbat berupa kalam positif, kalam isbat. Yang kedua, korinahnya berupa an-nafi, yaitu kalam nafi atau negatif. Sekarang kita akan membahas tentang alfadzul umum yang berdasarkan korinah. Sanian, kedua, al-umumu ialah umum, al-mustafadu yang diperoleh min qarinatil isbati dari indikator isbat, kalam positif. Pertama, al-jam'ul mu'arrafu bil alifi wal lam. Jama' atau plural al-mu'arrafu yang dimakrifahkan bil alifi wal lami dengan alif dan lam. Artinya lafadz yang maknanya itu adalah plural dan dimakrifahkan dengan alif dan lam atau al. Contohnya, nahu qaulihi ta'ala ialah seumpama firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah. Qad aflahal mu'minuna, sungguh telah beruntung al mu'minuna siapa seluruh orang-orang mukmin. Mahallu syahid di dalam contoh ini adalah al-mu'minun. Al-mu'minun berupa jamak mudzakkar salim. Dan ada ma'rifahnya, yaitu dimakrifahkan dengan alif dan lam. Nah, karena al-mu'minun ini berupa jamak dan dimakrifahkan dengan alif dan lam, maka ini termasuk bagian dari lafadz umum. Ini termasuk lafadz umum. Artinya lafadz umum menunjuk kepada semua individu yang dicakup oleh kata al-mu'minun ini. Tanpa ada batasan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung al-mu'minuna. Siapa? Seluruh orang-orang yang beriman. Jadi kalau ingin lengkap maknanya adalah seluruh atau semua orang-orang yang beriman. Karena ini adalah alfadzul umum. Yang kedua, al-jam'ul mu'arrafu bil idhafati, jama' plural al-mu'arrafu yang dimakrifahkan bil idhafati dengan idhafah. Idhafah ini adalah penyandaran antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Nahu qaulihi ta'ala ialah seumpama firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah. Hud min amwalihim shadaqatan. Hud mengambillah kamu min amwalihim dari seluruh harta-harta mereka shadaqatan sebagai sedekah wajib, sebagai zakat. Mahallu syahid di dalam contoh ini ada kata amwalihim. Amwalihim ini berupa jamak, yaitu jamak taksir. Maknanya adalah plural. Dan ini dimudhafkan, dimudhafkan kepada isim dhamir him. Sehingga karena jamak dan dimudhafkan
dan ini menjadi ma'rifah dengan dimudhafkan kepada isim dhamir, maka ini termasuk bagian dari al-fadhul umum, ya. Atau masuk dari al-lafzul umum, ya, lafaz umum. Sehingga kalau dimaknai ini menjadi seluruh harta-harta mereka. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah, yusikumullahu fi auladikum, yusi berwasiatkum kepada kalian, Allahu siapa Allah, fi auladikum tentang semua atau seluruh anak-anak kalian. Di dalam ayat ini mahalu syahidnya adalah auladikum. Aulad, kata aulad ini jamak, itu jamak taksir dan dimudhafkan kepada isim dhamir. Sehingga ini disebut dengan al-jam'u al-mu'arraf bil idhafah. Karena jama' al-mu'arraf bil idhafah ini termasuk bagian dari lafaz umum. Sehingga kalau dimaknai, ya, menjadi tentang seluruh atau semua anak-anak kalian. Ini umum kepada semua individu yang dicakup oleh kata auladikum tanpa batas. Kemudian yang termasuk bagian dari umum yang diperoleh, ya, min qarinatil isbat, diperoleh dari bahasa, cuman harus ada faktor eksternalnya, dan faktor eksternal ini berupa kalamnya kalam isbat, yaitu al-mufradu mufrad, al-mu'arrafu yang dimakrifatkan bil alifi dengan alif, wal lam dan lam, wa yu'abbaru dan didiksikan, wa yu'abbaru dan didiksikan, anhu dari al-mufrad al-mu'arraf bil alif wal lam, atau dari al-mufrad di sini bismil jinsih, apa dengan isim jinis. Yang dimaksud dengan mufrad di sini bukan mufrad yang lawannya itu adalah tasniyah dan jamak, melainkan ini adalah mufrad yang muradif dengan isim jenis. Jadi yang dimaksud dengan al-mufrad di sini adalah isim jenis. Apa itu isim jenis? Isim jenis itu adalah al-lafdul maudhu liddalalati alal mahiyati min haitsu huwa, yaitu lafaz yang menunjuk kepada mahiyah, esensi sesuatu secara murni. Artinya hanya lafaz ini hanya menunjuk kepada esensi sesuatu saja, tidak melihat yang lain. Ini yang disebut dengan ismul jinsi. Kalau di dalam ilmu mantik, ismul jinsi ini sama dengan kulli. Sama dengan kulli, ya. Biar tidak bingung. Misalnya contohnya kata insan. Insan, mahiyah dari insan ini adalah hayawanun natik. Nah, insan ini disebut dengan ismul jinsi. Kenapa disebut dengan ismul jinsi? Karena insan ini menunjuk kepada mahiyah sesuatu tanpa melihat yang lain, hanya melihat esensinya saja. Nah, ini yang dimaksud dengan al-mufrad di sini. Sehingga karena demikian, maka kata zaitun, ya, di dalam ilmu nahwu itu disebut dengan mufrad. Cuma kalau di dalam usul fikih ini tidak termasuk kategori mufrad yang lafadznya umum. Karena zaitun itu di dalam ilmu usul fikih itu khas, bukan am, bukan termasuk bagian dari am. Contohnya, nahu qaulihi ta'ala, ialah seumpama firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya siapa seluruh manusia, lafi khusrin ialah sungguh di dalam kerugian. Mahalu syahid di dalam contoh ini adalah kata al-insan. Al-insan ini adalah ismul jinsi dan dimakrifahkan dengan alif dan lam. Sehingga ini masuk bagian dari lafaz umum. Kalau diterjemahkan atau dimaknai menjadi seluruh manusia. Nah, umum maknanya mencakup kepada seluruh individu yang dicakup oleh kata insan tanpa batas.
Kemudian juga yang termasuk dari alfadul umum al-mustafadah min qarinatil isbat yaitu al-mufrad al-mu'arrafu bil idhafati. Mufrad, mufrad sama mufrad maknanya dengan ini sama ya, yaitu yang dimaksud di sini adalah ismul jinsi. Al-mufradu ialah mufrad atau tunggal kalau ingin dimaknai ya. Tapi yang dimaksud dengan tunggal sekali lagi adalah ismul jinsi. Ini adalah diksi tersendiri ya di dalam ilmu usul fikih. Al-mufradu ialah mufrad atau tunggal. Al-mu'arrafu yang dimakrifahkan bil idhafati dengan idhafah, dengan penyandaran antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Nahu qaulihi ta'ala ialah seumpama firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Falyahdhar, maka hendak takut, maka hendak takut alladzina siapa orang-orang yukhalifuna yang menyelisihi siapa alladzina an amrihi dari semua perintah Allah. An amrihi dari semua perintah Allah. Di sini mahalu syahidnya di dalam contoh ini adalah amrihi. Amrin ini adalah ismul jinsi. Kenapa? Karena amrin ini menunjuk kepada esensi sesuatu, yaitu perintah. Esensi perintah. Dan ini dimakrifahkan atau makrifat dengan idhofah, yaitu idhofah kepada isim dhamir. Sehingga kalau dimaknai diterjemahkan an amrihi dari semua perintah Allah, dari seluruh perintah Allah. Ini termasuk dari lafaz umum. Salisan, yang ketiga, al-umumu ialah umum, al-mustafadu. Ini enggak ada taknya, enggak ada tak marbutohnya. Al-umumu ialah umum al-mustafadu yang diperoleh min qarinatin nafi dari indikator nafi, kalimat negatif. Wa yakunu dan ada hadza apa ini al-umum al-mustafad min qarinatin nafi fin nakirati ialah di dalam isim nakirah idza waqa'at ketika jatuh apa an nakirah fi siyakin nafi di dalam runtutan atau konteks nafi. Konteks nafi. Nafi yang dimaksud ini adalah kalam nafi. Kalam negatif. Ya. Susunan kalimat negatif. Contohnya, kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalika adapun hal tersebut Alkitabu ialah kitab. La raiba, tidak ada apa. Semua keraguan, kalau ingin diperjelas ya. La raiba fihi, tidak ada apa seluruh keraguan. Fihi di dalam Alkitab. Fihi di dalam Alkitab. Mahlu syahid di dalam contoh ini ada kata la raiba. Raiba ini adalah nakirah. Dan didahului dengan huruf la nafi, yaitu la. Sehingga ini maknanya menjadi umum. Semua keraguan tidak ada di dalam Alkitab. Semuanya. Wa misluhu dan adapun seumpama nafi asyartu ialah syarat. Artinya seperti halnya kalam nafi yaitu kalam syarat. Apabila isim nakiro berada di konteks atau di dalam runtutan syarat, kalimat syarat, maka nakiro ini memiliki makna umum. Contohnya, nahu qaulihi ta'ala ialah seumpama firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah. Wa in ahadum minal musyriki nastajaraka fa'ajirhu. Dan apabila ahadun siapapun ya, salah seorang ya, siapapun salah seorang minal musyrikina dari orang-orang musyrik istajaraka
minta perlindungan siapa ahadkah kepadamu, fa'ajirhu maka melindungilah kamu, hu terhadap ahad, Wa in ahadun, dan apabila ahadun, siapapun salah seorang, minal musyrikina dari orang-orang musyrik, istajaraka minta perlindungan siapa ahadkah kepadamu, fa'ajirhu maka melindungilah kamu terhadap ahad. Mahallu syahid di dalam contoh ini adalah kata ahad. Ini adalah isim nakiro yang mana kalimatnya di sini adalah kalimat syarat. Sehingga ini termasuk bagian dari umum, maknanya menjadi umum. Siapapun dari kalangan orang musyrik itu yang minta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan siapapun ya. Tanpa batas, tanpa terkecuali siapapun itu. Nah, ini umum. Termasuk misalnya contoh isim nakiroh yang berada di konteks kalimat syarat. Contohnya di dalam Al-Quran itu, wa may yaktul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Di dalam ayat ini ada kata mukminan. Ini isim nakirah, mukminan isim nakirah. Dan kalimatnya berupa kalimat syarat. Maka mukmin ini di sini umum maknanya. Wa may yaktul mu'minan, dan barang siapa yang membunuh siapapun orang mukmin. Ya, ini kalau ingin diperjelas makna umumnya. Orang mukmin siapapun, nah, muta'ammidan dengan sengaja, fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Jadi umum ya. Kalau isim nakiro ada di kalimat nafi, maka umum. Isim nakiro ada di kalimat syarat, umum. Dan juga isim nakiro yang ada di kalimat istifham, kalimat tanya juga umum. Wal istifhamu dan istifham. Wa misluhu asyartu wal istifham. Contohnya, nahu qaulihi ta'ala ialah seumpama firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah. Hal ta'lamu lahu samiyya. Hal ta'lamu apakah ta'lamu mengetahui kamu lahu bagi Allah samiyan pada sekutu. Ya. Mahalu syahid di dalam contoh ini adalah kata samiyan. Samiyan ini isim nakirah. Dan kalimatnya berupa kalimat istifham, kalimat tanya. Sehingga isim nakiro ini yaitu samia ini maknanya umum. Maknanya umum. Contohnya lagi, wa qaulihi ta'ala dan firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah, hal tuhissu minhum min ahadin. Hal tuhissu, apakah merasakan kamu minhum dari mereka, min ahadin, dari salah seorang siapapun, ahad. Di sini ada isim nakiro yaitu ahad. Di dalam konteks atau di dalam kalimat istifham karena didahului dengan had. Maka ahad ini umum siapapun itu. Selanjutnya mi'yarul umum. Parameter umum. Wa amma mi'yarul umumi, dan adapun parameter umum, fahuwa maka ialah adapun mi'yarul umum al istisna'u, ialah istisna. Jadi lafadz itu bisa diketahui bahwa lafadz ini umum, yaitu bisa diistisna. Bisa diistisna. Fama, maka adapun sesuatu jaza yang boleh al istisna'u apa mengecualikan minhu dari ma, fahuwa maka adapun ma'amun ialah lafadz umum. Wama, dan adapun sesuatu lam yajus yang tidak boleh al istisna'u apa mengecualikan minhu dari ma, falaisa maka tidak ada apa ma bi'amin ialah lafadz umum. Wadhalika, dan adapun hal tersebut mi'yarul umum kaqaulihi ta'ala ialah seperti firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah, innal insana lafi khusrin,
Sesungguhnya siapa semua atau seluruh manusia lafi khusrin ialah sungguh di dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang amanu yang beriman siapa alladzina wa amilu dan berbuat siapa alladzina as-solihati pada perbuatan-perbuatan saleh. Falaula maka andaikan tidak sesungguhnya apa kata insan, kanat ialah ada apa kalimatul insan. Amatan ialah lafaz umum, syamilatan yang mencakup lilladzina amanu terhadap alladzina amanu wa ghairihim dan selain alladzina amanu, lamah tija maka sungguh tidak dibutuhkan ilas ilastisna illadzina amanu apa mengecualikan lafaz alladzina amanu. Apa mengecualikan lafaz alladzina amanu. Jadi bukti bahwa insan ini umum mencakup kepada orang yang beriman dan tidak beriman ini diistisna, dikecualikan alladzina amanu. Awalnya alladzina amanu ini masuk di dalam cakupan al-insan. Kemudian alladzina amanu ini dikeluarkan dari cakupan al-insan dengan cara diistisna, dikecualikan. Maka andaikan alladzina amanu ini tidak dicakup oleh lafaz al-insan, maka tidak butuh untuk dikecualikan atau dikeluarkan dari lafaz insan. Sesuatu yang dikeluarkan itu ya, sesuatu yang bisa dikeluarkan itu apabila sebelumnya dicakup. Kalau memang sebelumnya memang tidak dicakup ya tidak butuh untuk dikeluarkan. Ini adalah mi'yarul umum, standar atau kriteria atau parameter lafaz itu umum atau tidak, yaitu bisa diistisna. Demikian penjelasan terkait alfadzul umum dan mi'yarul umum. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.